Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkannya dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 434, baitnya yang pertama. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami mempercayainya, firman-Mu menjadi berkat, membawa sukacita, menjadi kekuatan, dan mengarahkan kehidupan kami di tengah dunia ini. Karena itu kami selalu haus akan firman-Mu, sehingga kami semakin dewasa dan membangun kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 15 saya bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencintai Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita umumnya sepakat dalam mengasihi itu mengetahui keadaannya. Jadi kita berempati, kita tahu apa yang dibutuhkannya, dan kasih itu menolong dia. Jadi bukan sekedar saya simpati, oh kasihan dia. Tapi benar-benar kita mengerti dia. Lalu yang tumbuh adalah dia juga bisa merespons, ya. Dia bisa mengasihi kepada yang mengasihinya dan kepada orang lain, kepada pihak lain. Dan memang kekristenan itu mempunyai ciri khas mengasihi. Karena kita memang lebih dahulu dikasihi Allah, lalu kita juga hidup dalam kasih-Nya. Nah, kasih itu mengalir dalam kehidupan ini. Tetapi bukan sekedarnya. Dia mengalir itu ada juga peran kita persis menyampaikan yang dia butuhkan. Bukan sekedarnya yang penting saya
melakukan sesuatu untuk dia. Bukan seperti itu. Dan kasih ini adalah gaya hidup, dan karena itu dia juga benar-benar menjadi berkat. Ya. Gaya hidup yang benar-benar menjadi berkat. Karena itu seperti saya katakan tadi, dia harus sesuai dengan keadaannya atau empati terhadap dia. Saya memberi contoh ya, sederhana saja. Kita mengasihi orang itu hidup dari broken home. Tentu saja berbeda sekali dengan seorang yang sudah terbiasa dengan dimanjakan. Atau ya, memang dari kecil dia sudah hidup keras dan sebagainya. Sama kita mengasihi, tetapi kalau kita tidak mengerti persis membantu dia, nah maka kita bukan bekerja, bukan melakukan sesuatu terhadap dia, tetapi hanya sekedar keluar dari diri kita. Dan gaya hidup seperti itu salah. Gaya hidup yang kita kembangkan adalah gaya hidup yang kita benar-benar Allah mengasihi kita dengan keadaan kita bertumbuh, dan kita juga mengasihi sesama dengan keadaan dia, dan dia bertumbuh. Suasana kasih itulah yang tentu saja sangat diharapkan terjadi. Nah, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah mengasihi umatnya, yang digambarkan atau dipraktekkan oleh Hosea sebagai seorang nabi ya, terhadap Gomer, istrinya, yang dalam kehidupannya diperbudak oleh kepercayaan terhadap Baal yang menjijikkan itu. Nah, dari situ kita akan memahami bagaimana Allah mengasihi, dan itu akan menjadi berkat bagi kita untuk kita renungkan dalam kehidupan, dan kita juga menggunakan cara Allah ini untuk mengasihi. Nah, hanya itu ya, kita fokus ke situ. Nah, ayatnya yang kedua ya, Gomer itu Hosea menebus Gomer dari kuasa Baal ya, dewa kesuburan. Ayatnya yang kedua. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Nah, dia diperbudak. Budak bebasnya harus ditebus gitu ya. Nah, inilah dia ditebus. Jadi dia diperbudak. Kalau istilah sekarang mungkin sama dengan kalau di prostitusi ya, ada pemilik dia harus tebus untuk bisa keluar. Nah, seperti itu. Dia diperbudak oleh kepercayaannya kepada Baal. Hari Minggu saya sudah menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap Baal ini sangat menjijikkan, karena ada persinahan sakral, dan itu dipraktekkan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memaksa dewa langit Baal dan dewi bumi Asyera. Itu sangat menjijikkan dan merusak. Ya, sangat menjijik dan merusak. Nah, kalau orang sudah terikat dengan cara seperti itu, tentu kehidupannya tidak suci lagi, atau tidak mau disucikan, malah terikat dengan cara itu. Oke, ada orang yang salah, tetapi dia mau diperbaiki. Nah, kepercayaan terhadap Baal bukan begitu. Justru orang gandrung, senang, dan hidup di situ, bersedia diperbudak. Inilah yang mestinya diatasi, gitu loh. Karena itu dia ditebus. Dengan ditebus, hak miliknya jadi kembali kepada Hosea. Ya. Hosea menebus dia sehingga menjadi miliknya. Nah, yang istri Hosea ini, Gomer ini, udah pergi gitu ya, dia harus diambil lagi, ditebus lagi gitu oleh Hosea. Kalau gambaran modern, kita juga bisa kejebak di situ. Itu biasa tanpa sadar, dan kita mungkin senang ya. Misalnya materialisme dan hedonisme ya. Saya selalu memberi contoh ini karena mudah. Tentu perbudakan itu macam-macam ya, banyak gitu ya, dan lebih bervariasi dalam kehidupan sekarang. Bisa jabatan juga, bisa kedudukan ya, bisa juga kekayaan, bisa macam-macam. Nah, yang jelas dia mengikat kita begitu rupa. Nah, atau ini tadi hedonisme, materialisme. Saya sering memberi contoh, kita sering pegang HP, langsung kita beli barang, langsung kita beli makanan gitu kan, itu namanya materialisme
begitu kuatnya, dan keinginan kita yang berlebihan menjadi kita gaya hedon, kita hedonisme. Nah ini juga bisa merusak begitu rupa. Kita terikat dan kita ngerasa nggak apa-apa gitu loh. Segala kesenangan. Lebih parahnya lagi, nanti kita beragama juga dengan kesenangan. Jadi lalu mengatakan bahwa berkat itu adalah kalau pemuasan kesenangannya terjadi. Misalnya teologi sukses. Itu juga ikatannya besar. Dia mengatakan bahwa kalau dia sukses dalam pekerjaan atau uangnya banyak, itu diberkati Tuhan. Dan itu orang beriman. Lalu dengan begitu, yang sebaliknya, yang hidupnya sulit dari segi materi, dianggap tidak beriman, tidak percaya dan sebagainya. Ini sebuah kesalahan ya. Padahal kalau Allah mengizinkan sebuah peristiwa terjadi, itu dia sedang mendidik kita. Jadi mungkin kita tidak diberkati secara banyak dari materi, tetapi kita dapat pengalaman iman yang bagus ya, dengan berbagai pergumulan hidup. Yang pasti adalah kita nggak boleh terikat dengan itu semua. Apapun ya, keadaan apapun. Seorang percaya adalah meninggalkan semua itu untuk dia bisa melayani, memperbaiki, menciptakan keadaan yang lebih baik, lebih kondusif gitu loh. Meninggalkan keluarga bukan berarti kita lalu tidak bertanggung jawab terhadap istri, anak, atau suami. Tetapi kita meninggalkan dalam artian kita justru diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga. Jadi rumah tangga jangan menjadi segala-galanya. Tuhan yang segala-galanya, sehingga rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Kita kritis, kita membangun gitu ya. Bukan kita tidak usah ke gereja karena keadaan keluarga tidak memenuhi syarat. Nanti aja kalau sudah enak baru kita bisa. Atau kita kerja nanti kalau sudah kita pensiun baru bisa. Nah dan sebagainya. Padahal kita juga sebelum pensiun bisa gitu ya. Melakukannya apa saja, entah sebagai panitia tertentu, entah apa gitu. Kita melakukannya yang Tuhan izinkan. Kalau misalnya memang kita mengalami kesulitan dengan waktu dan sebagainya di lingkungan kerja. Jadi pekerjaan bisa kita dewakan, kita segala-galanya. Padahal bukan begitu. Kita berperan, kita aktif, kita melakukan kegiatan, kita bekerja, itu panggilan hidup kita. Jadi kita juga harus sungguh-sungguh melakukannya, tetapi kita nggak boleh diikat melebihi cinta kepada Tuhan Yesus. Nah ini dia. Jadi yang pertama adalah kita itu ditebusnya ya, kita itu dibayar dari perbudakan itu. Kristus bayar kita dengan darahnya. Jadi kita memang layak untuk berproses ya, untuk kita semakin keluar dari berbagai kesulitan. Lalu langkah berikutnya yang kedua adalah membiarkan Gomer sebagai subjek. Jadi dia harus tumbuh begitu rupa. Jadi setelah ditebus, maka setelah kita bawa orang keluar dari perbudakan, atau kita diperbudak, kita keluar dari perbudakan, maka yang berikutnya adalah biarlah dia menjadi pribadi yang matang, yang dia bisa mengambil keputusan. Dia kuat, gitu ya. Karena itu dia di dalam arti didewasakan, dibiarkan dulu gitu ya. Jadi Hosea gitu ya, ayatnya yang ketiga saya baca. Aku berkata kepadamu, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi benar-benar dikasih kesempatan merenung. Nah ini langkah yang kedua. Setelah kita ditebus atau kita menebus ya, Tuhan Hosea menebus Gomer, maka dia dikasih kesempatan untuk tumbuh. Nah ini waktu yang kita jaga begitu rupa ya. Siapapun kita, mungkin kita saat ini sedang ada dalam perbudakan tertentu, kita mendapat kesempatan juga ya, kita dibiarkan dalam artian kita suruh tumbuh, kita merenungkan sungguh-sungguh, kita tidak diizinkan lagi atau tidak dicegah oleh Tuhan dari perbudakan itu. Tetapi kita juga dikasih kesempatan untuk tumbuh. Apakah kita benar-benar mau di dalam Tuhan? Nah, Hosea tidak bersetubuh lagi gitu ya dengan Gomer. Memang supaya ada perenungan apakah dia memang bisa mencintai Hosea yang melambangkan adalah mencintai Allah gitu ya. Gomer bisa mencintai Allah. Nah, jadi tahap kedua ini adalah tahap yang sangat bagus sekali. Kalau kita menghadapi berbagai kesulitan lalu kita dibebaskan oleh Tuhan, maka kita harus menemukan diri kita. Begitu juga ketika ada orang lain menghadapi perbudakan tertentu, kita juga bantu dia. Kita keluar, kita jaga dia untuk dia menemukan dirinya dan dia akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih baik gitu. Nah ini dia langkah atau tahap yang kedua. Jadi cinta kasih itu benar-benar
tertuju kepada Gomer, tertuju kepada orang lain yang sangat membutuhkan dan sesuai. Dia sebagai subjek yang kita kasihi. Nah, itu langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga adalah harapan. Atau setelah tahap 1, tahap 2 ada yang ketiga, dia muncul sebagai pemenang. Ya. Jadi ayatnya yang ke-5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir, mencari Tuhan. Kalau kita sudah rindu, ya, setelah kita didewasakan begitu rupa, kita diam dianggap sebagai subjek tadi ya, tahap yang kedua, maka kita juga begitu. Kalau kita mengalami berbagai perbudakan dan kita dibebaskan oleh Tuhan, kita dikasih kesempatan untuk merenungkannya, ya. Lalu tahap yang ketiga adalah kita benar-benar bisa mencari Tuhan. Jadi Tuhan segala-galanya, sumber hidup kita. Nah, itu kasih mesti sampai ke tahap itu. Jadi kalau kita mengasihi, ya begitu gitu. Atau kita dikasih, ya begitu. Kita dibebaskan dulu, kita merenungkannya, lalu kita bisa merespon balik, mengasihi atau mencari lagi. Mencari sang pembebas, yaitu Allah. Begitu juga ketika kita di dalam dosa, ya, kita dibebaskan dari cengkraman dosa, kita menjadi pribadi yang matang di dalam Yesus, kita tenang, lalu kita mencari Yesus kekasih jiwa kita. Begitu juga kalau kita mengasihi orang lain. Ketika dia menghadapi berbagai pergumulan, kita bawa dia bebas dari belenggunya. Lalu kita kasih kesempatan dia bertemu dengan Tuhan untuk tumbuhlah. Ya, dia merenungkan begitu rupa dan akhirnya dia juga mencari Tuhan. Nah, itu dia. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. 3 langkah ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk merenungkan bahwa hidup kita itu dikasihi Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan juga membawa kasih itu. Tentu saja, seperti firman Tuhan ini, kita harus berempati. Karena kita harus mengerti dulu persoalan-persoalan dia, keadaan dia, ikatan apa, dan apa yang kita bisa tolong. Itulah mengasihi, ya. Setelah itu kita juga ajak dia merenungkan kehidupan. Bukan kita punya mau. Bukan kita segala-galanya, kita alat Tuhan untuk membantu dia. Sehingga dia merasakan kasih itu, dan pada gilirannya dia bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Dia yang cari Tuhan. Sama dengan orang yang menghadapi masalah, menghadapi berbagai pergumulan, kita hanya alat saja loh. Alat saja. Jadi kita tidak siapa-siapa. Tuhan pakai kita untuk dia tumbuh imannya begitu rupa mencari Tuhan. Nah, ini cara yang selalu dipergunakan oleh kekristenan, sehingga kita hidupnya itu inklusif, ya. Kita tidak sama sekali memaksakan apapun, karena yang terpenting adalah yang bersangkutan ketemu Tuhan. Kita ini sarana biasa. Begitu juga kita menjadi berkat orang lain. Di masa pandemi ini kan kita juga sangat melayani orang lain, ya. Kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan yang berkepercayaan berbeda juga tidak bermasalah, karena justru di situ kita menunjukkan bahwa kita penuh dengan cinta kasih, kita mengasihi, kita membebaskan dia, misalnya dia dari kesulitan makan, kita bisa memberikan, ya, memberikan perhatian di situ. Dia kan bertemu dengan Tuhan, biarkan dia merenungkannya, ya, siapapun agamanya, kepercayaan apa dan sebagainya, ya, latar belakang apa. Kita memberikannya sesuai dengan kebutuhan dia, dan dia bertemu dengan Tuhan, dia mencari Tuhan. Ya, seperti itu. Inilah berkat yang luar biasa. Itulah kasih. Ya, kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini melalui Hosea yang menebus Gomer istrinya, yang memberikan waktu kepadanya untuk merenungkan kehidupan, yang mengajak dia untuk mencintai, mencari Tuhan. Ya, 3 tahapan ini menjadi berkat tersendiri. Anda ada di mana? Posisinya bagian pertama, kedua, ketiga, dan ingatlah bahwa kita mesti sampai ke tahap mengasihi. Begitu juga saudara yang lain, apakah saudara juga mengasihi mereka? Dalam kasih itu sampai tahap berapa dia? Apakah baru merasa Anda yang mengasihi dia sebagai sebagai suruhan Allah, ya, sebagai umat Allah untuk mengasihi, lalu dia sudah merenungkankah tentang kasih itu?
Apakah kasih kita sesuai persis dengan kebutuhannya, keadaannya, ya, cocok dengan dia. Mungkin dia butuh motivasi untuk membangun, kita nggak bisa kasih hadiah kan. Kalau kasih hadiah belum tentu membantu dia, tetapi dia mungkin cuma motivasi gitu. Nah itu dia, ada bahasa-bahasa kasih itu ya. Dia memotivasi ya, memberikan kata-kata dorongan dan sebagainya ya. Nah dengan begitu dia tidak mau dikasih hadiah orang seperti ini. Tidak, dia butuh dorongan, kekuatan, semangat gitu ya. Nah mesti itu yang kita berikan, bukan hadiah ya. Karena dia tidak suka dengan seperti itu, walaupun dia butuhkan, tetapi bukan itu yang utama. Kita sampai di mana mengasihinya? Betulkah sesuai kebutuhannya, keadaannya? Ya. Atau dia sudah sampai tahap berikutnya, yaitu merenungkan apa yang terjadi dengan kasih seperti itu? Atau justru sudah sampai ketiga, dia mencari Tuhan sumber kasih itu. Ya, kasih yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dalam melaksanakan firman Tuhan ini. Selamat melaksanakan firman Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 434, baitnya yang keempat. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu, dan syair berikutnya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami diajarkan untuk kami bersedia dibebaskan dari perbudakan. Juga kami diajarkan untuk merenungkan, serta tahap yang ketiga, kami diajarkan untuk mencintai Tuhan. Demikian juga ketika orang lain dalam perbudakan apapun, kami bebaskan karena kami diajarkan untuk mengasihi dengan cara membebaskannya dan meyakinkan bahwa Kristus membebaskan dia melalui kami, cara kami mengasihi dia, cara kami menuntun dia membawa keluar dari berbagai belenggu perbudakan di dunia ini. Kami juga memberi waktu kesempatan untuk dia merenungkannya sebagai tahap yang kedua, dan tahap yang ketiga dia bisa mencari Tuhan sungguh-sungguh semakin dekat, bahwa dia sangat membutuhkan kasih sejati Tuhan yang memberikan tubuh dan darah untuk dia keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, dengan berbagai belenggu yang ada sekarang ini, semakin banyak isme-isme yang juga membelenggu kami. Mungkin tanpa sadar atau karena perkembangan ini kami menjadi orang-orang yang sangat dikuasai oleh hal-hal dunia. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih firman-Mu telah membawa kami untuk sungguh-sungguh merenungkan dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami dan menuntun kami begitu rupa, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih itu dan membawa kasih yang membebaskan itu, dan dari berbagai belenggu itu, dan menolong yang bersangkutan untuk keluar sebagai pemenang. Mohon Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu berdoa agar mereka yang mengikuti ibadah dan perenungan saat ini benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami Tuhan, demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin.